warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali awak media Makin Eksiskom tengah menyambangi langsung ya kediaman salah satu tokoh yang juga mantan kades di Desa Bumijaya. Nah, ini berkat inisiatif kades periode saat ini yaitu Pak Heri Slamet ingin terus menyambung jalinan silaturahmi dan sebagai bentuk penghormatan kepada kades yang lama. Mungkin kepada Pak Heri terlebih dahulu, apa yang menginisiasi Bapak terus mengenang masa periode ke periode kades sebelumnya, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media, Genesis. Pertama, ucapkan terima kasih kepada teman-teman media, khususnya kepada Bapak Sugianto. Beliau ini memang tokoh, nah itu tokoh masyarakat kita, guru saya, senior saya, dan beliau kades periode sebelum saya. Biasa kades-kades sebelum saya ini sangat luar biasa mendesain, mempersiapkan desa Bumijaya hingga saat ini. Saya selalu penerus punya kewajiban untuk menjaga, merawat dan meneruskan apa yang belum selesai mereka perjuangkan. Saya harus menjaga apa yang sudah diperjuangkan atau sudah dibangun, dan saya mohon harapannya doa dari beliau untuk desa Bumijaya ini semakin baik ke depan. Saya yakin semua kepala desa baik di Bumijaya maupun di Kebun umumnya semua memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun desa. Ini ya, kita tetap menjaga silaturahmi, dan bagaimanapun beliau adalah tokoh kita, guru kita, senior kita. Kita wajib untuk menghargai dan menghormati guru kita, senior kita. Sebelumnya mungkin Bapak juga memiliki pengalaman, artinya menjadi warga Pak Kades juga. Ada kesan mendalam nggak selama beliau ini menjabat? Mungkin kesan mendalam yang ditinggalkan beliau sebagai kenangan demi kemajuan Desa Bumijaya dari pengamatan Bapak selagi belum menjabat masih menjadi warganya, Pak. Ya, selamat. Ya, saat saya menjadi warga beliau, Bapak Sugianto, satu yang saya sampai saat ini menjadi dasar saya itu semangat dalam membangun desa. Rasa semangat beliau, nah ini yang saya jadikan motivasi buat saya, dan saya ambil, saya petik dari beliau, semangat beliau untuk membangun desa dan inovasi beliau. Nah, inovasi beliau itu yang selalu saya pelajari dari beliau hingga saat ini. Berarti dari tokoh dan figur inspirasi juga buat kita, Pak, ya, menapaki karir yang saat ini. Oke, sedikit kita beralih ke mantan kades ya, yang terdahulu dengan Pak siapa, Pak? Pak Yusrianto. Yusrianto, Pak, ya? Yulianto, maaf Pak. Nah, Pak Yulianto, bagaimana nih setelah masa transisi pergantian dari Bapak ke Pak Heri? Apa yang dirasakan Pak dari penilaian Bapak terhadap kades yang saat ini ya, ini Pak Heri ya? Silakan Pak. Oke, baik, Mas Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya kesan sekarang ya, saya tuh berhenti dari desa sekarang merasa tenang karena apa yang saya rencanakan dulu dijalankan dan lebih dikembangkan lagi, gitu kan. Jadi program-program, saya bicara programnya, programnya itu memang kalau menurut pendapat saya ya pasrahkan gitu. Saya bicara program, bukan bicara yang lainnya. Program yang mengendakkan dengan pemikiran di dan sebagainya. Saya rasakan 2 tahun sekarang perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah. Terus kalau dari pengamatan Bapak di era Bapak menjabat, apa sih yang harus ada? Tentunya ada proyek atau rencana yang tertunda di era terakhir kepemimpinan Bapak ini. Mungkin apa yang harus dilanjutkan kalau pengamatan Bapak yang prioritas di wilayah sini? Dulu kan kita berwacana bahwa Desa Bumijaya itu sebagai sentral lah, kurang lebih sentral ekonomi, sentral. Begini, saya cerita sedikit. Ya, boleh Pak. Latar belakang Desa Bumijaya itu dulu di antara desa-desa lain
itu masih cukup agak di belakang. Ya, karena kita nggak ada potensi, nggak ada apa. Nah, dulu kita dengan teman-teman, dengan warga semua berpikir bagaimana desa ini supaya ramai. Dulu kepikiran bagaimana supaya ramai itu akan mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke Desa Umumjaya. Jadi dulu termasuk juga beliau di acara musrenbang dan sebagainya. Apa langkah yang akan kita lakukan ya? Jadi pertama kita dulu 2010 itu mengundang Bank Kaltim dengan BRI bagaimana mereka supaya bisa buka unit atau cabang di sini. Ya, alhamdulillah direspon sama BRI dan itu luar biasa perkembangan di situ. Langkah kita dari desa bagaimana untuk selanjutnya setelah ada perbankan ya dulu kita dengan sengaja saya dulu walaupun pada waktu itu berpikirannya ada pro kontra dengan teman-teman di desa sendiri pada waktu itu ya. Pada waktu itu mereka mempertahankan tanah-tanah pinggir jalan, kalau saya enggak suratin aja sudah enggak apa-apa. Karena kalau tanpa ada orang di pinggir jalan bakal ramai. Gitu dengan segala risiko dulu kan begitu. Kita suratin aja gitu kan, dan alhamdulillah bisa ramai berkembang. Dan kalau tadi ditanya apa yang harus dilanjutkan, saya kira sudah on the track kalau menurut pendapat saya, malah lebih dari ekspektasi saya. Pengembangan wisata, kuliner dan lain sebagainya. Alhamdulillah di masa beliau ini juga langsung bisa mandiri. Itu kan satu prestasi. Dulu cita-cita saya pada waktu itulah dengan teman-teman itu. Gitu. Tapi beliau melanjutkan langsung jadi desa mandiri. Jadi saya kira ya, Pak Sekdes yang harus dilanjutkan mengembangkan kembali lah. Dan sering beliau cerita dengan saya tentang mengembangkan desa karena kita dikelilingi oleh beberapa perusahaan dan tidak mungkin semua warga kita kan bekerja di perusahaan. Itu kan potensi bagaimana kita mempersiapkan sumber lain lah, kan begitu. Salah satunya pengembangan kuliner dan lain sebagainya. Alhamdulillah pengembangan wisata, karena barangkali yang pertama ya kalau nggak salah kita ada wisata ini ya di Keubun sendiri lah, di Keubun sendiri mungkin gitu. Dari yang dulu itu sempat ya namanya perkontau wajar sampai sekarang kan begitu ya. Membangun wisata itu dengan membangun kuliner itu kan dulu kan masih senang olahraga ya. Nah, di situ kan lapangan bola. Jadi tetap kita harus mengambil satu kebijakan bagaimana ini tempat ini kita jadikan tempat usaha tapi lapangan bola kita siapin kan gitu. Dan salah satu mungkin ke depannya walaupun bukan fokus sebagai desa olahraga lah kurang lebih gitu ya, tapi tetap persiapan itu harus dilanjutkan dan alhamdulillah sudah dikembangkan kan gitu. Saya kira sudah on the track lah dengan jajarannya teman-teman di desa, sekdes, perangkat dan lain sebagainya. Walaupun saya nggak proaktif tapi saya mendengar bagus kan gitu. Walaupun barangkali ada pro kontra wajar. Wajar, tidak mungkin menyenangkan semua orang, itu sangat wajar. Dan saya berharap luar biasa dari dulu. Saya bilang selama kita di on the track di jalan yang lurus, ya pura-pura tinggal buat ini aja lah, cuma dengar aja selama kita memang di jalan yang benar kan untuk itu. Karena kalau kita mendengarkan omongan orang, malah udah. Itu saya kira terkuras saja waktu Pak ya. Yang terkuras kalau kita terlalu mengikuti arus polemik ini Pak. Iya. Dan saya kira kemarin luar biasa. Juara 2 ya kabupaten ya. Juara 2 kabupaten langsung luar biasa dengan timnya ini. Kan itu secara pribadi saya bangga kan gitu. Walaupun mungkin orang lain tidak, ya warga yang lain kan cuma melihat negatifnya aja. Kalau saya enggak lah kan gitu. Itu luar biasa, sudah mandiri. Tambah juara kedua kabupaten dari 139 desa yang ada di Keubun gitu kan, itu kan luar biasa prestasi.
dari kalau penilaian Bapak untuk kinerja Pak Kades kita bagaimana nih Pak selama ini? Apa harapan kepada Pak Kades kita ke depannya Pak? Harapan? Ini barangkali karena gini Pak Kades dan teman-teman pemirsa harus kita kerja keras, karena kepala desa tanpa ditunjang oleh teman-teman yang lain ya agak sulit. Sebagus apapun ide, gagasan, kalau yang lainnya tidak menunjang agak sulit. Kesulitan mencari SDM itulah ya, memang itu tantangan bagaimana kan gitu. Itu saya kira kalau kita di sini nih. Cuman alhamdulillah, artinya sebagian besar lah, mayoritas kan bisa diarahkan dan bisa diarahkan. Ada tidak amanat untuk infrastruktur Pak kepada Kades baru agar lebih ditingkatkan, di sisi mana yang paling penting infrastruktur di wilayah sini Pak? Ya. Infrastruktur jalan saya kira sudah bagus, apalagi program depannya setelah ini pengaspalan kan begitu, setelah pengecoran. Saya kira kalau di jalan lingkungan memang sudah berjalan gitu, sudah hampir 100% ya ini pengecoran ini sudah hampir 100%. Cuma barangkali masukan saja, kadang-kadang betul tujuan kita desa bahwa yang mengerjakan warga sekitar, tetapi kadang-kadang ada beberapa yang asal-asal padahal untuk dia gitu. Padahal dari desa dia mau mau pakai pasir berapa, mau pakai semen berapa, tapi ada aja kan gitu. Ini saya kira ke depan, tapi itu sebagian kecil saja. Ada yang wajar itu dinamika pembangunan Pak. Artinya mungkin perlu diberi kesadaran ke warga bahwa ini tuh kamu yang buat, kamu bikinlah yang bagus kan gitu. Lain halnya apabila dibatasi nih sama desa ini kan enggak, sepengetahuan saya kan gitu. Itu aja barangkali. Kalau saran mohon artinya sabar dan mindset kemiskinan warga itu, tapi sekarang sudah banyak berubah kok, memang perlu waktu perlu waktu itu aja barangkali. Dan sekali lagi nggak usah dihiraukan orang ngomong apa selama kita on the track. Kadang-kadang kita menanggapi hal yang lain, orang kan tidak tahu tuh apa yang sebenarnya dilakukan oleh desa. Kata begini, mereka nggak paham kan begitu. Itu aja barangkali. Dan luar biasa posyandunya dan desa berjalan bagus. Kades ini luar biasa nih, sedikit mengikuti saran tadi yang terkait infrastruktur. Kalau bisa pengerjaan secara maksimal kan. Jadi bagaimana menanggapi hal ini Pak terkait hal yang tadi kita, agar nanti ke depannya betul-betul progres pembangunan ini maksimal ya kan, tanpa ada seperti hal tadi dikurangi speknya apanya, mungkin dari kita sendiri akan ada pengawasan atau bagaimana ya. Silakan Pak Kades. Baik, inilah fungsi, salah satu fungsinya nih, kita selalu silaturahmi, selalu mempertahankan hubungan baik kita dan tokoh kita biasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang kita harapkan yang pribadi sangat luar biasa. Terima kasih sebagai guru saya, senior saya, untuk pesan beliau. Insyaallah tahun ini semua akan kita perbaiki. Ini adalah tahun ketiga masa jabatan saya. Insyaallah waktu saya belajar untuk memimpin desa ya sudah saatnya harus bekerja untuk maksimal. Insyaallah kita akan perbaiki semua kelemahan kita. Inilah fungsi kita ngobrol nih, sowan kita datang ke tokoh kita, sebenarnya ini fungsinya. Ini bagus juga tadi masukan kita dimotivasi oleh mentor Kades kita, jangan terpengaruh dengan dinamika atau ekonomis yang bisa terjadi. Nah, selama ini sendiri bagaimana Pak kriteria masyarakat kita, apakah memang ada permasalahan di tengah setiap berjalannya suatu kebijakan atau pembangunan, dan bagaimana kita menyikapi hal itu Pak Kades? Ya, silakan. Kalau untuk permasalahan
program itu aja kehidupan sosial masyarakat dan sangat wajar. Salah satu trik dan cara kita untuk menyelesaikan meredam itu ya kita lebih berbanyak sosialisasi pada masyarakat, pada lingkungan, organisasi yang ada di desa, lebih banyak ngopi-ngopi bareng lah. Udah aja gini. Jadi Pak Kades juga tidak lepas nantinya juga ke depannya demi menunjang berbagai program, senantiasa meminta saran kepada kades-kades terdahulu Pak ya. Oke, apa harapan Pak Kades kepada Pak Kades terdahulu? Ya harapan saya sebagai yang pertama ya, yang pertama sekali mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan keluarga, tetap semangat memberikan dukungan terhadap saya, memberikan saran-saran kepada saya, memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman yang ada di pemerintah desa. Tuh. Indahnya ya kebersamaan antara kades yang baru hingga yang lama tetap terjalin atas inisiatif kepedulian juga perhatian Kades Heri. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Makin Aktif. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.